Aduh, pusing nggak tuh? Ya, proyek-proyek besar ini sangat penting untuk negara, tapi lagi-lagi batal dan mungkin ditargetkan di tahun 2025 ini akan segera beroperasi, tapi hasilnya seperti apa? Malah mangkrak. Ya ampun. Tapi Malaysia di sini sudah sangat dapat membuktikan bahwa dia siapa di ASEAN dan siapa yang telah mengikutinya. Siapa yang belajar terhadap negara Malaysia itu sudah terbukti dari video ini, guys. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya. Apa kabar Anda semua di sana guys ya? Setelah weekend semalam, hari ini kembali beraktivitas padat seperti sedia kala. Yang bekerja, yang kuliah, yang bersekolah silakan melakukan aktivitasnya. Semoga semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sedikit pemberitahuan guys, sedikit pemberitahuan kepada Anda karena belakangan ini saya melihat terutama di TikTok ada beberapa akun yang memakai atau menggunakan video-video saya untuk konten mereka ya. Ada beberapa akun terutama di TikTok saya sudah melihat sendiri beberapa akun tersebut yang menggunakan video-video saya. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan tentang itu guys. Ya, tidak ada masalah, silakan. Anda mau ambil video saya, silakan. Ada 1.900 video yang sudah saya upload di YouTube. Silakan Anda gunakan. Free. Saya tidak meminta apapun. Tapi ada satu hal yang saya inginkan kepada Anda yang memakai video saya. Tolong, ya, tolong jadikan hal itu sebagai konten yang positif. Ya. Konten yang mengedukasi dan bukan konten yang memecah belah. Karena saya lihat video-video yang diupload, video saya yang diupload di akun TikTok mereka, ada yang membuat itu sebagai provokasi ya, sebagai provokator. Jadi kesannya video saya itu sebagai provokator antara Indonesia dan Malaysia. Dan untuk sementara waktu saya mohon maaf, ya hal itulah yang membuat saya tidak menerimanya guys. Karena video saya digunakan untuk hal-hal negatif atau memprovokasi banyak orang dari ucapan-ucapan saya. Nah, ini yang membuat saya mengambil satu atau tindakan untuk tidak mengaktifkan lagi atau tidak mengizinkan lagi bagi orang yang menggunakan video-video saya selama ini. Sebenarnya hati saya ini rela digunakan, tapi untuk hal yang positif. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak yang melakukan untuk provokasi, maka itu saya ban dulu guys ya. Saya tidak mengizinkan hal tersebut dan saya akan melaporkan kepada pihak YouTube. Bukan efisiensi anggaran, ini alasan PDN Batam batal dibangun. Batal dibangun. Kementerian Komdigi memastikan proyek pusat data nasional Batam batal dilanjutkan. Kebocoran proyek PDM. Tidak ada pembatalan proyek PDN Batam karena efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah kontrak yang waktu itu sudah kontrak yang sangat awal waktu itu dengan Korea Selatan itu tidak dijalankan selama waktu 2 tahun. Jadi dengan demikian karena tidak berjalan ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah. Aduh, pusing nggak tuh? Ya, proyek-proyek besar ini sangat penting untuk negara, tapi lagi-lagi batal, lagi-lagi mangkrak, guys. Aduh, kenapa ya? Yuk kita baca dulu. Korea Selatan ogah kucurkan dana, Batam gagal bangun pusat data nasional. Dari Kepulauan Riau Pos, pembangunan pusat data center nasional di Batam, Kepulauan Riau atau Kepri, akhirnya gagal terlaksana. Proyek senilai 100 juta USD atau 2,3 triliun rupiah ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dengan dana yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Korea Selatan. Dana sepenuhnya dari pemerintah Korea Selatan. Namun pembangunan pusat data nasional di Indonesia, tepatnya di Batam, ini lagi-lagi
gagal guys. Lagi-lagi mangkrak. Padahal pembangunannya itu setahu saya sudah 30 atau 40%. Dan mungkin ditargetkan di tahun 2025 ini akan segera beroperasi, tapi hasilnya seperti apa? Malah mangkrak. Ya ampun. Tapi bagaimana lah guys ya, namanya kerjasama. Terkadang kerjasama itu pasti ada juga rintangannya guys ya, antara Indonesia dan Korea Selatan. Dan terbukti saat sudah mulai pembangunan dan mungkin udah di tahap beberapa persen, tapi pembangunannya gagal guys. Ini bagaimana? Dan setahu saya guys, untuk di Indonesia itu bukan hanya dibangun di Batam, melainkan ada di Cikarang dan juga di Kalimantan. Tapi saya nggak tahu nih kalau yang di Kalimantan, tepatnya di IKN, apakah terus berjalan atau mangkrak lagi? Saya nggak tahu. Karena ada kabar bahwa IKN mangkrak, apakah ini juga berdampak akan mangkrak juga? Ya. Nah, sekarang perlu kita cari tahu, perlu kita ketahui tentang data nasional di Malaysia. Apakah hal serupa pernah terjadi? Apakah pernah mangkrak juga? Nah, ini perlu kita telusuri guys. Kita cari tahu. Lalu sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat investor asing ini lebih memilih negara-negara tetangga kita untuk bisa membangun data center yang raksasa begitu? Iya, salah satunya memang keberpihakan regulasi terhadap industri ya. Jadi kalau kita lihat betapa besarnya peranan Sultan Ibrahim sebagai Sultan Johor yang sekarang diangkat yang jadi di Pertuan Agung di sana untuk memberikan banyak sekali insentif di industri data center, dan beliau sangat mengerti sekali bagaimana memenuhi kebutuhan industri, termasuk memaksa tenaga berhak di PLN-nya Malaysia ya untuk melakukan large scale solar farming, membangun 1,3 gigawatt solar farm yang akan memenuhi kebutuhan green energy di daerah Johor Bahru ya, Semenanjung Johor Bahru. Dan itulah hal yang sama terjadi di Thailand. Jadi kalau kita lihat regulasi yang diterapkan di Thailand ini banyak sekali melakukan copy paste dari apa yang terjadi di Johor Bahru, sehingga berbondong-bondong investor tidak masuk ke sana. Thailand, tapi regardless of Malaysia, this regulatory framework yang terjadi di dua negara ini, Indonesia tetap punya potensi besar Mbak. Lebih karena memang 72% dari jumlah internet penetration kita ini, yang 221 juta ini, penggunanya tuh usianya di bawah 40 tahun. Artinya mereka sangat aktif menggunakan internet di kehidupan kesehariannya mereka, itu yang pertama. Kemudian juga kita bicara gross merchandise value, digital economy, di tahun ini kita akan reach sekitar 124 billion dollar ya. Ini angka yang sangat besar, dan juga ke depan kita lihat dengan adanya banyak cyber security awareness yang terjadi di masyarakat, dan juga cyber security incident yang juga tahun lalu 20 Juni kita merasakan PDNS down gitu ya. Kita melihat akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan mencoba untuk comply dengan undang-undang PDP di Indonesia ini untuk bisa menjamin bahwa data penduduk kita ini lebih secure ke depannya. Baik, tadi Anda sempat katakan Thailand ini copy paste saja regulasi yang diterapkan di Johor begitu ya. Banyak kesamaannya ya. Baik, apakah kita juga bisa melakukan hal yang sama? Apakah relevan jika diterapkan di Indonesia ini? Iya, ini memang sangat tergantung dengan regulator sih sebenarnya Mbak. Dalam konteks ini mungkin ada di pengampunya ada di bawah Komdigi dan juga mungkin di Komisi 1 ya. Yang jelas kami melihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah satu platform yang sudah sangat baik untuk kita bisa memiliki keamanan digital untuk penduduk Indonesia yang lebih baik. Tapi tentunya butuh petunjuk pelaksanaan teknisnya yang lebih detailnya agar bisa meyakinkan seluruh masyarakat bahwa data kita lebih secure. Guys, ini jujur saya baru tahu. Bayangkan, ini satu bukti nyata bahwa sudah banyak yang mengikuti tren yang dilakukan oleh Malaysia saat ini. Ya, sudah pasti, karena ini sudah menjadi bukti nyata. Banyak negara yang mulai mengadopsi style atau gaya yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Kali ini ada Thailand. Bayangkan Thailand copy paste dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu adalah industri data center, dan dilakukan di negaranya. Hasilnya apa? Thailand semakin meningkat. Banyak investor yang mulai melirik Thailand saat ini. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita juga bisa? Apakah kita juga mampu mengadopsi gaya yang sama, cara yang juga dilakukan oleh Malaysia? Apakah bisa kita melakukannya? Tadi sudah dijawab ya, bahwa regulasi yang tentu harus mendukung dalam program besar ini. Karena di setiap negara
Malaysia, Indonesia itu mempunyai regulasi yang berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi kalau sistem yang sama untuk kita adopsi apa yang dilakukan oleh Malaysia dan kita tiru itu di Indonesia, tentu regulasinya akan berubah di dalam negeri. Nah, ini tentu ada pembelajaran lebih lanjut, lebih matang lagi untuk menaikkan di industri data center Indonesia. Dan setidak-tidaknya ini juga mampu menarik mereka semua. Semuanya para investor asing di Indonesia. Tapi Malaysia di sini sudah sangat dapat membuktikan bahwa dia siapa di ASEAN dan siapa yang telah mengikutinya. Siapa yang belajar terhadap negara Malaysia itu sudah terbukti dari video ini, guys. Bahkan negara yang belajar kepada Malaysia itu sudah mulai nampak hasilnya. Kira jurus apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menggiring para investor asing begitu ya untuk lebih tertarik membuat data center di Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Menteri Komunikasi dan juga Informatika Budi Aris Setiadi sempat menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan revisi PP 71 soal kewajiban menempatkan data di Indonesia untuk menarik investasi di bidang data center. Nah, dari sini aturan tersebut pun direvisi yang juga bertujuan untuk lebih atraktif begitu ya menurutnya, karena memang Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Khusus dalam hal ini dengan Malaysia misalnya yang diketahui berhasil menarik banyak sekali investor dan juga angkanya sangat besar karena memang memberikan harga listrik yang murah bagi para investor yang datang ke Malaysia. Maka dari itu, Indonesia juga menurut Budi juga harus mampu berkompetisi dengan negara tetangga, dimulai dari stimulus atau insentif listrik, lalu juga ada pembebasan pajak barang pendukung data center juga perlu dikaji agar untuk menarik minat investor berkunjung dan juga menaruh dananya di Indonesia. Karena dengan investasi juga yang tentunya deras begitu ya masuk ke dalam negeri, tentu akan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan juga pembangunan di tanah air kita. Sudah kita lihat guys ya, bahwa di ASEAN ini Malaysia sudah menjadi acuan ya. Sudah menjadi tolak ukur bahan persaingan guys. Ini sangat sehat. Karena apa yang dilakukan oleh Malaysia sudah ditiru oleh negara-negara lain. Ya, Vietnam, Thailand sudah mengadopsi cara yang sama. Dan saat ini Indonesia sudah merevisi undang-undangnya. Ya, ini disampaikan langsung oleh Pak Menteri. Ya, itu tandanya apa? Sudah mulai ada perbaikan di dalam negeri. Ya, semoga saja ini ada kerja nyatanya bagi masyarakat, tentu mengharap besar kepada pemerintah untuk dapat memakmurkan masyarakat ini guys. Karena masih banyak orang yang perlu pekerjaan, ya, perlu teknologi tinggi di dalam negara ini guys. Termasuk data center, adanya banyak investor asing di Indonesia seperti yang sudah terjadi di Malaysia bahkan sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, apakah salah hal ini terjadi di negara kita? Tidak ya guys ya. Semua orang menginginkan itu. Semua orang ingin para investor yang ada di Malaysia juga berinvestasi di Indonesia. Tidak ada salahnya. Dan apa yang keberhasilan ini yang sudah dicapai oleh Malaysia itu adalah satu hal yang benar, hal yang penting, hal yang tegas untuk kita semua. Ya, ini menjadi tamparan guys. Bagaimana Malaysia berhasil? Tidak jauh dari kita, hanya tetangga. Ya, tapi mereka dapat memanfaatkan hal tersebut. Dan kita juga tentu harus bekerja keras ekstra seperti apa yang telah mereka raih saat ini. Bukannya kita tidak mampu, kita pasti mampu. Ya, tapi ada sedikit kesulitan, mungkin ada persaingan. Itu satu hal yang wajar. Tapi tidak ada kata terlambat untuk ini. Selagi kita masih mau berubah, kita akan mampu untuk mengejarnya. Semua di Indonesia ini ingin ya negara ini maju, negara ini makmur, ya. Tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia ini. Pemerintah tujuannya itu, dan Indonesia semua rakyatnya tentu menyambut hal demikian dengan gembira. Bukan hanya masyarakat di Indonesia, namun masyarakat yang ada di Malaysia, yang bekerja di Malaysia dan di semua negara, ya, tentu berharap Indonesia ini jauh lebih makmur, lebih maju, untuk mensekolahkan anaknya dan anaknya bekerja, ya, beraktivitas, berkegiatan di dalam negeri sendiri. Begitu. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.